Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Di video kali ini aku mau membahas tentang overthinking. Mungkin dari kamu udah sering ya namanya mendengar kata-kata overthinking ini. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak video berikut sampai habis. Karena akan berisi beberapa pengertian penyebab dan juga nanti cara mengatasinya. Oh ya, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk yang suka video ini, silahkan klik like, dan untuk yang suka channel ini silahkan klik subscribe. Oke? Oke bro. Apa kamu pernah merasakan yang namanya overthinking? Kalau pernah merasakannya berarti kita sama ya. Aku selama beberapa tahun terakhir ini kerap kali merasakan yang namanya overthinking. Aku berpikiran tentang suatu hal tapi berlebihan. Lalu, apa penyebab dari overthinking ini? Penyebab yang pertama yaitu seseorang merasa gelisah, stres akan suatu hal yang akan terjadi atau belum terjadi. Ini umum terjadi ya, misalnya ketika kita sedang mempersiapkan presentasi atau kita sedang memikirkan suatu pekerjaan yang besok akan kita lakukan. Kita sering merasa overthinking. Dan ini mungkin juga menyebabkan kita nggak bisa tidur dengan tenang. Itu penyebab yang pertama. Lalu penyebab yang kedua, kita akan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Misalkan begini, contohnya aku kebiasaan bangun lebih dari jam 6 misalkan. Misalkan jam 7 atau jam 8 misalkan. Tapi ketika besok tiba-tiba aku harus bangun pagi jam 5 atau jam 4, ini aku merasakan suatu kecemasan yang berlebihan. Aku berpikiran bahwa bagaimana caranya supaya aku besok bisa bangun pagi. Nah, ini juga salah satu penyebab kenapa kita menjadi cemas dan overthinking. Lalu yang ketiga, kita perfeksionis, terlalu perfect akan suatu hal. Semuanya ingin kita lakukan secara sempurna. Dalam hal ini, kalau kita melakukan kesalahan sedikit saja, kita merasa bimbang, kita merasa cemas, dan overthinking lagi. Yang keempat, yaitu kita merasa rendah diri. Rendah diri ini berarti kita merasa tidak mampu dalam melakukan suatu hal, suatu kegiatan yang itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kita merasa tidak seharusnya kita bisa melakukan suatu hal itu. Kita merasa tidak mampu dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan hanya merasa ya bro. Jadi bukan berarti kita sebetulnya tidak mampu, tapi kita hanya merasa tidak mampu. Itu yang dinamakan rendah diri. Dari keempat contoh yang sudah aku ceritakan tadi, mungkin teman-teman juga salah satu dari empat tadi ada yang sering dilakukan ya, penyebabnya. Oke, walaupun begitu kita tidak menjadikan overthinking sebagai suatu hal yang terlalu
besar atau masalah yang paling besar ya bro. Karena gini, aku yakin setiap permasalahan itu sebetulnya ada solusinya. Tetapi kapan waktunya saja kita menemuinya. Dari overthinking ini aku pengen membagikan 2 tips ya bro. Jadi 2 tips untuk mengatasi overthinking. Dan 2 tips ini benar-benar aku jalani dan memang tidak mudah awalnya. Tapi lama-kelamaan aku semakin terbiasa. Apa saja 2 tips ini? Yang pertama, menyadari kalau kita itu sebetulnya memang overthinking. Kita berpikir berlebihan. Nah, ada orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya overthinking. Dia merasa masalah itu biasa aja. Tapi dipikir terus, ngomong ke orang lain, masalah cuma gitu aja, santai. Padahal apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkannya berbeda. Nah, ini yang pertama kita perlu menyadari dulu, kita perlu mengakui bahwa kita memang sedang ada masalah. Kita memang ragu, kita memang cemas, dan kita overthinking. Itu cara yang pertama yang aku lakukan. Lalu yang kedua ini aku terinspirasi dari buku yang berjudul Filosofi Teras ya. Jadi ini berkaitan dengan stoicisme atau stoicism. Dari buku itu aku dapatkan sebuah pelajaran bahwa ketika kita sudah menyadari suatu hal, dalam hal ini overthinking, kita bisa melakukan yang namanya dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali yaitu memisahkan antara 2 hal. Yang pertama yaitu hal yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan apa bro? Coba. Hal yang bisa kita kendalikan yaitu suatu hal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Contoh, perasaan kita. Perspektif kita akan sesuatu. Perspektif itu sudut pandang ya. Jadi ketika kita melihat suatu hal, melihat suatu peristiwa, entah itu enak atau enggak enak. Misalkan terjadi sebuah kecelakaan. Oke, itu ada peristiwa kecelakaan. Kita berhenti di sini itu netral. Tapi ketika kita memberikan suatu nilai terhadap peristiwa ini, kita bisa menjadikan hal ini negatif atau positif. Positif contohnya kita bisa belajar dari hal itu supaya kita bisa berhati-hati, atau negatif. Misalkan di jalan ini sering terjadi kecelakaan. Jangan-jangan ini ada penunggunya atau apa. Misal seperti itu. Nah, pemberian nilai ini yang patut diwaspadai bagi kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Lalu yang tidak bisa kita kendalikan yaitu misalkan keberlimpahan, kekayaan, kesehatan. Walaupun kesehatan dalam hal ini kita bisa menjaga pola makan, gizi dan lain-lain, tetapi kita sudah menjaga itu pun kita juga masih bisa saja terkena penyakit. Maka dari itu, untuk urusan menjaga gizi, menjaga pola makan itu yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan yaitu kesehatan kita, karena itu semua pemberian dari Tuhan. Nah, setelah aku menjalani yang namanya dikotomi kendali ini, aku merasa sedikit bisa mengontrol diriku. Aku jadi tidak mudah yang namanya bersedih hati. Gitu bro.
Untuk masalah overthinking juga, aku tidak terlalu memperhatikan yang di luar diriku. Pokoknya aku sudah berusaha, aku sudah mengusahakan yang terbaik yang aku bisa lakukan, dan urusan hasilnya bukan aku yang menentukan. Nah, begitu bro. Jadi semoga obat untuk overthinking ini bisa berguna untuk kalian. Dan jangan lupa, kalau suka dengan video ini klik like dan klik subscribe kalau suka channelnya. Terima kasih bro sudah menyimak. See you.